Cukup Rp5.000 bisa beli properti di Malaysia? Serius? Kayaknya gue geli banget sama diri gue. Cukup punya goceng ringgit bisa beli properti di Malaysia? Serius? Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Gua orang asing beli di sono, caranya gimana nanti gitu kan? Apa gitu ya, Belum mereka lagi nanti kalau gua mau bayar gimana cara bayarnya? Welcome to our podcast channel. Gila, nggak kerasa banget, ini sudah podcast yang ke-7. Welcome again with me, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Sekali lagi, seperti biasa, saya nggak sendirian. Tetap ada Cistevi dan Pak Winston di sini. Beliau adalah sebagai founder dan co-founder dari Well Estate International. Tunggu, ini aku akan distract sama dia. How are you? baik. Today you so pinky. Cotton candy, I name it cotton candy color. Woman ya, Yeah, candy yeah, woman. yeah. Nah, hari ini adalah hari di mana kita mau menceritakan gimana sih sebenarnya cara beli orang Indonesia kalau misalnya dia mau beli properti di Malaysia. Malaysia. Hmm. Kira-kira kalau menurut Pak Winston atau Cistevi, cara belinya seperti apa kalau orang Indonesia mau beli di Malaysia? Basically orang asing lah ya. Kalau sebelumnya kan kita udah bicara banyak tentang tax lah ya. Betul. Ya, sekarang kalau udah tahu tax, gimana caranya mereka bisa transaksi, bisa beli gitu kan. Sebetulnya kalau ngomong bahasa gampangnya, justru ada kita-kita inilah yang membuat mereka mudah beli. Nah itu, ya kan. Mempermudah. Bahasa simpelnya. Mempermudah mereka untuk membuat decision. Betul. Satu, mempermudah untuk mereka membuat decision. Yang kedua, mempermudah untuk mereka memproses pembelian, gitu kan. Yang ketiga, mempermudah mereka untuk memproses pembayaran-pembayaran selanjutnya, gitu kan. Karena Seperti slogan kita, tanya Malaysia, tanya Well Estate. Iya, ya kan. Intinya di Malaysia ada satu menarik gini. Siapapun kita, kembali lagi ya, dulu kita udah sampaikan di podcast sebelumnya bahwa siapapun kita, mau local, mau foreigner, semua mereka regulasi sama. Ya, the way how to do the transaction is also the same thing, sama gitu kan. Jadi ini yang kadang-kadang orang nggak tahu. Jadi orang membaca, wah udah ngeri duluan. Gua orang asing beli di sono, caranya gimana nanti gitu kan? Apa gitu ya, Belum mereka lagi nanti kalau gua mau bayar gimana cara bayarnya gitu kan? Ini lintas negara segala macam. Apa saya entitled untuk bisa punya rekening apa segala macam? Gimana tuh nanti prosesnya gitu kan? Betul. Nah hari ini ada nih banker kita nih yang kita datangkan hari ini. Ya, ya kan? Jadi intinya adalah nggak akan dipersulit, Tidak bahkan akan dipermudah dipersulit. untuk Betul. membeli properti di Malaysia bagi orang asing, terutama orang Indonesia. betul. Betul Kira-kira, sekali. Our banker, Cistevi, can you tell us? Oke, jadi memang Malaysia itu adalah salah satu negara yang sangat welcome warga negara asing untuk berinvestasi di Malaysia. Not only Indonesia, Betul, but not only all- Indonesia but all the countries. Oke. Ya. Cara membeli properti di Malaysia itu sangat-sangat mudah. Jadi kita dengan kopi paspor aja ya, dengan paspor aja kita sudah bisa mempunyai properti di luar negeri, di Malaysia. Ya, jadi dokumen yang diperlukan dari pemerintah Malaysia itu adalah satu, paspor. Ya, As simple as that. yes. Beda as ya. simple as that. Kalau kita di Ya. Indonesia, we need you as a foreigner harus punya data kependudukan dulu, which is Betul. kitas. Kitas, ya kan? right. You are so The best right. if you have kitab, but it's really difficult lah untuk Iya, dapat very kitab ya difficult kan. to So dapat. minimum is kitas. It's not enough for passport only gitu. Malaysia different. So you just need a passport, Betul. and then you can buy. Betul. Jadi Properties in ya, Malaysia. jadi prosedurnya mungkin warga negara asing itu kalau misalnya mau berinvestasi di Malaysia dia mungkin tidak familiar ya. Dia Ya, tidak so right. familiar, dia mau tahu prospeknya seperti apa, returns-nya seperti apa. Nah, itulah Well Estate ada.
buat mereka. Jadi sebelum mereka membuat decision untuk bisa beli properti di Malaysia, mereka bisa berkonsultasi dulu dengan kita. Ya, jadi kita akan memberikan satu report tentang semua lokasi yang kita rekomendasi. Ya, dari sana mereka akan membuat decision. Jadi setelah mereka membuat decision, kita akan mengambil booking fees, kita ngomongnya ya. Jadi booking fees itu ranging dengan RM5.000 saja. Goceng ringgit seperti yang Iya. tadi saya bilang. Betul. Ya, Nah, jadi ini dengan juga yang membedakan real estate dengan yang lain ya, bahwa kami dalam menghandle customers, karena kita memposisikan diri kami ini kan sebagai tim dari pembeli sebetulnya. So, kita akan mencari cara yang paling simple dan kondisi yang paling beresiko kecil dan kondisi yang paling mungkin keluar koceknya juga paling kecil duluan di muka. Iya, karena Ya. tergantung profile of the investors itself juga Betul, gitu. betul. Ya. Jadi kita akan melihat, mempelajari investor profile, dia objektifnya apa, prospeknya mau seperti apa. Ya, nanti dari sana kita akan merucut ke decision, oke, inilah properti yang cocok untuk mereka beli. Ya, at least Ya. mereka nggak kucing dalam karung, bener ya. Betul. Jadi kita juga udah kasih tahu kira-kira dengan profile customer tersebut, kira-kira bisa dikasih properti A, B, C, lokasinya let's say mau Kuala Lumpur, Johor Bahru atau Penang. At least mereka juga punya gambaran di sisi itu, betul ya, Ci? Ya, Yes, betul. yes. Jadi setiap area itu memang kan kita bilangnya ada strength dan juga ada mungkin weaknesses atau risk yang mereka harus tahu. Dan itulah yang kita buka. Ya, jadi memang berinvestasi di properti itu pastinya dimanapun ya pasti ada yang namanya resiko. Ya, itulah yang akan kita ceritakan ke investor kita juga. Ya, jadi balik lagi ke prosedur, memang membeli properti di Malaysia itu cukup dengan paspor saja. Oke, number one, jadi buat Paspor, investor Indonesia, number one, you just need passport. correct. Ya, And dari paspor. secondly, Ya. after passport, we only take for reservation for only goceng tadi UTJ, itu. Ya kan? goceng, alias 15-20 juta lah ya kurang Yes, lebih ya. normally memang orang akan ngomong, bukankah kalau Malaysia itu standard is 10,000 something gitu kan? So kalau di kami, kebetulan kami juga bisa membantu mereka dan kedekatan kami juga dengan beberapa pemilik-pemilik project gitu kan, tentu kami bisa menjembatani hal ini. Tentu kan sebisa mungkin resikonya lebih kecil di muka. Ya kan, kita berusaha ke sana lah gitu kan, karena investor biar bagaimana kan kami juga bagian dari investor. Ya, kami mesti memikirkan bagaimana mereka punya resiko lebih kecil di muka, tapi punya certainty yang lebih gede gitu. Meskipun tidak bisa 100%, tapi ada certainty yang lebih besar. Makanya kita deal dengan pihak-pihak yang ada di Malaysia dengan nilai yang lebih kecil untuk reservasi. We only take about goceng, mereka sudah bisa pilih unit, udah bisa nancep tuh. Oh, saya mau di sini nih, saya mau view ini segala macam. Yes, gitu. Ya, itu startingnya gitu. Ya. Oke, let's say dengan UTJ RM5.000 dan dia datang, ternyata dia nggak suka. Nah, di tempat kami kebetulan kami ada policy juga gitu kan, yang kami sudah, tentu kami bermain ini kan bukan baru kemarin gitu ya. Dan kami sudah seperti di episode pertama kita sampaikan, kita udah well established juga di Malaysia. So kita punya nama juga sudah memang punya ada nama juga di Malaysia. Sekali. So ada satu trustworthy juga antara pihak kami dengan pihak pengembang di situ atau pemilik project gitu kan. Dan ada beberapa certain parts bahkan bisa kita refund. Gitu, ya. Ada certain part kita bisa refund gitu kan. Memang ada beberapa part juga pada saat refund ada perhitungannya. Betul sekali, ya. betul. Minimum adalah biaya perjalanannya akomodasi harus, dari Jakarta harus ya. di cover gitu kan. Ibaratnya ini kan biaya akomodasi yang dilakukan oleh si pihak pemilih kan, si pembeli untuk melihat kepastian unitnya gitu kan. Itu yang biasanya dilakukan. Jadi di offset di situ. Tapi ada beberapa part project juga yang kita bisa coba bicarakan, dan ada beberapa rekanan kami dalam project-project ini yang juga bersedia untuk full refund. Ada juga. Gitu. Itu kalau misalnya nggak jadi. Yes. Nah, kalau jadi, bagaimana? Kan dia kan sudah pakai akomodasi dong, datang dari Indonesia ke Malaysia gitu. Berarti itu akan di-treat sebagai part of payment. Part of payment. Betul. Jadi for free, orang Indonesia dia datang melihat unit, benar-benar free, gratis. Betul. Karena ini sudah dijadikan sebagai part of the payment. Yes, dan tidak ada potongan apa-apa ya. Tidak ada 100% dijadikan bagian dari payment selanjutnya. Gitu. Nah, dan setelah pembayaran booking dan selanjutnya adalah tanda tangan sale and purchase agreement.
Oke, surat pesanan lah kalau Indonesia kita bilangnya ya. Yap. Bu, Nah, surat cuma pesanan, sedikit agak berbeda. Oke. Kalau di Indonesia ini kan maklum lah, Indonesia selalu kan kita pakai dokumentasinya sebanyak mungkin ya. Sudah ada form pesan, ya reservasi, ada form reservasi, masuk surat pesanan rumah atau unit, betul kan? Setelah itu baru masuk yang namanya PPJB, ya kan? Nah, kalau ada kredit maka masuk lagi ke perjanjian akta kredit gitu kan, baru terakhir AJB. Terus setelah AJB baru BAST. Kalau di Malaysia lebih simple, lebih singkat. Oke. SPA-nya sebetulnya di dalamnya sudah termaktub PPJB. Oke. Jadi SPA Sales Purchase Agreement-nya itu sebenarnya sudah seperti PPJB. Nah, Correct. kalau kita kan tadi seperti yang Bapak bilang, about 4 or 5 steps. Ya. Oke. Ini berarti cuma satu ya? Kenapa begitu? Karena kita maklum. Kalau orang harus datang berulang-ulang bolak-balik segala macam. Satu, time consuming. Betul. Dua, cost consuming segala macam kan. Jadi mereka sudah consider ke arah situ. So, mereka bikin sesimpel mungkin. Yang tadi kembali narasinya bahwa resiko sekecil mungkin di awal dan prosedurnya pun sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Itu kelebihannya sebetulnya. Ya, benar Steph ya? ya, dan prosedur ini sama ya. Jadi walaupun Malaysian local and international buyers, they have the same steps to buy property. Oke, and it's very, 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 very sampai berpuluh-puluh kali saya akan bilang very easy. Easy. Very, very easy. Jadi setelah booking fee, tanda tangan SPA, dan pembayaran kalau project itu masih under construction, pembayaran itu ikut progres konstruksi. Nah, ini beda banget nih. Kalau Nah, Indonesia, kita kan yes. sama-sama tahu ya, Pak, Ci. Ya. Kalau di Indonesia ini, mau lu 5 tahun lagi baru jadi, 3 tahun lagi baru jadi. Bayarnya Yang sekarang. namanya bayar ya, kudu bayar. Kalau lu ambil cash keras ya, you harus bayar cash. Betul. Kalau you ambil cicilan 24 bulan, mau Ya, nggak mau every month harus. lu mesti bayar Betul. gitu kan. Ya. Oh, this is so interesting, oke. Ya, Nah. jadi cara pembayaran itu memang ada dua. Jadi dibedakan dari proyek. Jadi kalau proyek itu masih under construction, it will be payable upon the construction stage. Tapi kalau proyek itu sudah selesai, nah cara pembayarannya itu adalah 4 bulan. Oke. Ya, 4 bulan. Jadi 3+1. Jadi di standard sale and purchase agreement itu adalah 4 bulan untuk Oke. complete semua transaksi. Oke. Ya, pay full amount of the Dikasih property. waktu Yes. 4 bulan. Kalau di sini kan Betul. cash ya. Cash ya cash. Betul. Haha. Maksimum 1 bulan. Betul. Betul. Kalau di Betul. sini kasih waktu 4 bulan. Tapi memang ada juga keringanan dari beberapa developer ya, kita ngomongnya dari beberapa seller. Jadi kalau misalnya produk ini udah jadi, mereka butuh waktu misalnya 6 atau 7 bulan untuk komplit, itu bisa. Ya, tapi itu harus diajukan. Diajukan, dan kalau mereka agree baru go ahead. Oke. Tapi ini bukan standar yang diberikan oleh developer-developer di Malaysia atau penjual di Malaysia, itu tidak ya. Tapi Oke. itu salah satu services yang akan kita kasihkan. Betul. That's why kita selalu bicaranya pada saat mereka berinvestasi, kita lihat preference mereka kan. Preference itu berarti kan apa sih yang paling cocok dengan kondisi rencana mereka berinvestasi. Betul. Kedua, lokasi, ya. Ketiga, jenis proyeknya. Keempat, skala proyeknya. Kelima, cara bayarnya. Karena preference juga cara bayar itu kan. You mau cara bayar seperti apa. Terus keenam, termnya mau berapa lama. Itu kita rangkum dalam satu pertemuan di awal, yang kita rangkum dalam satu laporan juga. Nah, laporan-laporan inilah yang nanti akan menentukan decision-nya mereka. Oke, once mereka make decision ini, termnya seperti ini, masanya seperti ini, bayarnya seperti ini, then itu PR kita. Selanjutnya itu PR kita, ya kan? Our homework to deal with the developer. Oke. Ya, to help them to deal with the developer. Jadi artinya kita membantu customer, memudahkan mereka. Correct. That's why Betul. ada well estate. Ya, Betul. itu. Betul. Very interesting, Pak Winston, Cis Tevi. This is very interesting. Jadi buat investor Indonesia, kalian masih mau pikir-pikir nggak mau beli unit di Malaysia? Cukup RM5.000, kalian bisa Oteng, beli pilih properti unit. di Malaysia. Tanya Malaysia, Tanya tanya well well estate. estate. Estate.